Oke, selamat pagi anak-anak. Bapak mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Bapak aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Baik. Sehat ya? Ya, Baik, Pak. sehat ya. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang belum bergabung, kita langsung saja. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Kalian sudah isi daftar hadir yang sudah Bapak share linknya di Google Classroom, silahkan diisi sambil ngisi Sudah. teman ya. Kalian sudah persiapkan bahan ajar LKPD-nya udah? Oh sudah, oke. Oke, kita mulai saja ya. Sudah. Oke anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas untuk topik pembahasannya adalah selang kemonotonan ya. Ini materinya sebenarnya sudah kalian dapatkan di kelas 11 juga itu, tapi untuk fungsinya fungsi aljabar. Lanjut, yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ketahui mengenai kompetensi dasar itu sama seperti minggu lalu ya, pertemuan lalu. Ini berkaitan dengan turunan pertama, turunan kedua dengan nilai maksimum, nilai minimum, kemudian dengan selang kemonotonan fungsi. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Dan dari aspek keterampilan, di sini kalian diharapkan dapat menyajikan penyelesaian yang berkaitan dengan kemonotonan fungsi trigonometri. Oke, adapun tujuan pembelajaran ya melalui model problem based learning. Jadi Bapak memberikan masalah, kemudian kalian diskusi. Nanti yang diharapkan adalah kalian mampu menentukan selang kemonotonan dari fungsi trigonometri dengan benar. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kemonotonan fungsi trigonometri dengan benar. Dan yang ketiga adalah kalian bisa mengembangkan karakter mandiri, disiplin, bertanggung jawab secara berkelanjutan. Oke, untuk aktivitas pembelajaran hari ini, yang pertama seperti biasa ada persepsi dan materi prasyarat. Kemudian kalian mengamati suatu permasalahan, kemudian kalian membentuk kelompok, mendiskusikannya mendiskusikan masalah yang nanti disajikan pada LKPD dan menyajikan hasil diskusi seperti biasa. Dan terakhir ada kuis di akhir pembelajaran. Bapak lanjut ke persepsi. Seperti kalian di layar kalian perhatikan di sini adalah monitor pendeteksi denyut jantung gitu ya. Nah, untuk materi prasyarat. Jadi materi ini mendukung kalian untuk untuk tercapainya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pasti kalian harus sudah menguasai turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, stasioner. Dan yang ketiga, persamaan trigonometri. Dan yang keempat adalah pertidaksamaan. Oke, sebelum Bapak lanjut, ada yang ingin tanyakan apa tidak untuk materi prasyaratnya dulu? Semua belum sudah ada, paham? Pak. Sudah. Nah, oke, Bapak lanjut ke masalah 1. Nah, di sini ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan selang kemonotonan. Misalkan ya, ada suhu di salah satu kota di Eropa Timur dinyatakan dalam fungsi TT sama dengan 5 derajat kali sin pi T per 12 ditambah 10 derajat, di mana T yang besar ini, T kapital ini menyatakan temperatur dalam satuan derajat Celcius, dan T yang kecil itu time dalam satuan jam. Pertanyaannya, berapa lama dalam satuan jam ya waktu yang diperlukan untuk penurunan suhu dari maksimum ke minimum? Dari jam berapa mulai terjadi penurunan suhu tersebut? Nah, hingga suhu menjadi suhu yang paling minimum. Nah, pengamatan dimulai dari pukul 00 sampai 24.00. Berarti satu harian full ini yang pengamatannya. Nah, kalau misalkan ketemu dengan permasalahan seperti ini, apa yang pertama kita harus cari dulu? Anak-anak, terdengar enggak suara orang potong rumput? Enggak ya? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Terganggu enggak ya? Enggak terganggu kan? Enggak. Enggak, oke. Enggak, Pak. Ada yang bisa? Oke, kalau tidak ada yang bisa menjawab, kalau gitu kita diskusi saja. Silakan kalian diskusi. Kelompoknya sudah Bapak bagikan ya. Sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok ya. Jadi kalian kerjakan LKPD dan diskusi. Ada 2 permasalahan di sana. Kalian diskusi selama 30 menit. Itu sudah dengan waktu untuk mengumpulkan hasil diskusinya, gitu ya. Kemudian jika kalian mengalami kebuntuan, bisa kalian cek di video pembelajaran di YouTube ini, atau kalian bisa diskusi lewat WhatsApp seperti biasanya ya. Kemudian nanti bukti diskusinya kalian screenshot. Ada pembagian kelompok
yang sudah ya Bapak tentukan. Kalian juga bisa menggunakan GeoGebra untuk ngecek hasil. Bener enggak jawaban kalian. Jadi GeoGebra-nya pakai ngecek. Oke, waktunya habis ya. Sekarang kita lanjut ke ini aja ya, ke pembahasan ya. Kalau menghitung soal kayak gitu itu pertama cari dulu absis titik stasionernya. Oke. Dengan cara turunan pertama dari persamaan dari fungsi awal itu sama dengan nol. Oke. Untuk ini turunan pertamanya kan 5/12 pi cos pi t per 12. Oke. Nah, lalu kita pindahkan 5/12 pi itu ke ruas kanan, jadinya cos pi t per 12 sama dengan 0. Cos berapa yang nilainya sama dengan 0? Cos pi per 2. Nah, habis itu lalu kita pakai penyelesaian persamaan fungsi trigonometri. Cos X jika disama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa, X sama dengan plus minus alfa ditambah plus minus K kali 360 atau K kali 2pi. Setelah udah dapat absis titik stasionernya, kita uji titik dengan menggunakan dua titik itu dulu sebenarnya, 6 sama 18. Tapi karena kita diberikan interval range dari 0 sampai 24, maka kita pakai batas lagi ujung-ujungnya 0 sama 24. Iya, Pak. Ya, lanjut. Jadi untuk masalah 2 ini kan yang diketahui itu bentuk fungsi dari perpindahannya. Nah, setelah itu pada soal ditanyakan pada interval detik keberapa terjadi peningkatan kecepatan perpindahan partikel tersebut selama 1 menit pertama. Jadi dari soal itu ditanyain kecepatannya. Jadi yang pertama kita tahuin bahwa kecepatan merupakan turunan pertama dari perpindahan. Maka kita jabarkan kita jabarkan bahwa kecepatan itu sama dengan turunan pertama dari fungsi ST. Jadinya didapat hasilnya I per 3 dikali sin PT per 30. Selanjutnya untuk langkah kedua kita cari absis dari titik stasionernya. Di mana hasilnya diperoleh setelah kita absis titik stasioner itu didapat dari apa? Didapat dari turunan pertama dari kecepatan itu sama dengan 0. Oke, berarti kalau menurut saya proses dari pemecahan masalah yang satu dan yang kedua itu sebenarnya dari segi cara pengerjaan sama saja, Pak. Cuman di bedanya yang di masalah kedua itu menggunakan konsep dari pelajaran fisika juga. Untuk soal yang nomor 1 itu fungsinya diturunin, habis itu untuk soal yang nomor 2 diturunin juga. Setelah itu masukin ke syarat turunannya sama dengan 0, terus uji titik. Pertama cari absis stasionernya, misalkan C1, C2 dan seterusnya. Nanti kita kuis. Bapak udah share linknya di Google Classroom, silakan. Kemudian nanti ada tugas. Oke, sebelum Bapak akhiri, kita tutup dengan doa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.